Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan keamanan dan penjaminan informasi. Di pertemuan terakhir ini, kita akan membahas materi tentang keamanan sistem wireless dan metode pengamanannya. Ya. Nah, wireless yang kita kenal itu biasanya identik dengan koneksi internet ya, karena memang penggunaan teknologi tersebut itu yang paling umumnya adalah untuk menyediakan akses internet. Salah satu contohnya adalah Wi-Fi ya. Tapi penggunaan teknologi wireless itu tidak selalu melibatkan internet ya. Yang tanpa internet pun juga ada. Contohnya misal ada Bluetooth, kemudian infrared, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa wireless ini merupakan suatu teknologi yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, secara umum, teknologi wireless ini dibagi ke dalam dua bagian. Ya, yang pertama ada Cellular Based Wireless Data Solution, ya, yang berarti wireless-nya itu berbasis seluler yang memanfaatkan saluran komunikasi seluler. Ya. Dalam tipe wireless jenis ini, si pengiriman datanya itu menggunakan standar CDMA dan GPRS. Nah, biasanya untuk saluran ini digunakan pada layanan suara ya di dalam jaringan seluler. Kemudian yang kedua ada wireless LAN solution ya. Nah, kalau yang ini jaringan nirkabel lokal dengan lingkup area terbatas, cakupan umumnya itu berkisar sekitar 10 sampai dengan 100 meter. Contoh dari jenis wireless LAN ini, misalnya Wi-Fi yang ada di suatu kantor, kemudian kampus, kafe, dan seterusnya ya. Jadi kita hanya bisa connect ketika berada di tempat tersebut gitu ya. Sementara untuk yang cellular base ini ya, itu Wi-Fi-nya kita peroleh dari tethering ataupun hotspot dari suatu handphone. Jadi itu memungkinkan areanya lebih luas ya dibanding dengan WLAN selama si handphone itu kita pegang ya, bisa di mana saja. Nah, sekilas mengenai WLAN ya. Ini salah satu jenis teknologi wireless. Tadi contohnya adalah Wi-Fi ya atau wireless fidelity. Ini yang biasanya kita gunakan juga ya supaya kita bisa gunakan si perangkatnya itu agar terkoneksi dengan internet, maka caranya kita bisa menghubungkan si Wi-Fi tersebut salah satunya dengan wireless LAN ya. WLAN atau Wireless Local Area Network ini sebenarnya hampir sama dengan jaringan LAN, namun pada WLAN ini kita tidak memerlukan kabel ya, kabel fisik. Karena WLAN ini memberikan fleksibilitas dan mobilitas sehingga perangkat bisa bergerak bebas ya selama dalam area cakupan nirkabel tersebut tanpa harus terhubung secara fisik melalui kabel. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam jaringan wireless khususnya untuk yang WLAN. Yang pertama ada infrastruktur, ya modenya. Mode infrastruktur ini ada yang namanya access point, ya, yang jadi pusat kontrol. Jadi nanti setiap perangkat itu harus terhubung dengan si access point.
supaya bisa berkomunikasi satu sama lain ya. Kemudian yang kedua ada mode ad hoc. Kalau ini kebalikan dari yang mode infrastruktur, jadi nggak ada akses pointnya. Jadi komunikasinya itu menggunakan piranti wireless. Selanjutnya ada 4 komponen utama yang digunakan dalam WLAN. Yang pertama ada access point. Ini gambarnya bisa teman-teman lihat ya, contohnya seperti ini. Access point ini adalah sejenis hardware yang memfasilitasi koneksi antar perangkat nirkabel dan jaringan kabel atau internet. Nah, biasanya si access point ini digunakan untuk memperluas jangkauan dari sinyal WiFi-nya ya. Sementara yang kedua ada wireless LAN interface. Nah, untuk perangkat ini umumnya sudah terpasang di perangkat yang memiliki fitur WiFi ya, seperti contohnya handphone kita ya, kemudian laptop, PC ya, dan seterusnya. Yang ketiga ada mobile atau desktop PC. Ini jelas ya, berarti perangkat yang nantinya kita hubungkan WiFi-nya dengan WLAN ya, bisa berupa mobile ya, berarti handphone, kemudian tablet dan seterusnya. Laptop juga bisa ya, PC juga. Dan yang terakhir ada antena eksternal. Kalau yang ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak ya. Di beberapa sistem ini terutama yang jaringannya seluler, si antena ini biasanya digunakan untuk meningkatkan atau memperkuat kekuatan sinyalnya. Kemudian ada standar IEEE 802.11 ya, ini merupakan serangkaian standar yang ditetapkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineer yang digunakan untuk mengatur dan mendefinisikan protokol komunikasi untuk jaringan nirkabel ataupun WiFi ya. Jadi setiap implementasi WiFi ya di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga hingga tempat umum dan bahkan perkantoran, itu sebaiknya mengikuti standar dan spesifikasi ya yang ditetapkan oleh standar IEEE 802.11 ya. Nah, beralih ke contoh dari masalah keamanan WiFi, ya ada beberapa masalah keamanan dari WiFi yang mungkin saja terjadi. Yang pertama, ini ada terjadinya penyadapan paket WLAN ya dengan menggunakan tools yang sudah mulai banyak tersedia ya. Ini mulai dari contohnya ada Aidsnode, kemudian ada NetSlumber, terus Webcrack, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian bisa juga terjadi man in middle attack gitu ya, di dalam jaringan WiFi yang bisa menyebabkan si peretas ini bisa memonitor atau memanipulasi data yang dikirimkan. Kemudian ini ya, si pengguna juga tidak dapat membuat sistem sendiri. Maksudnya si pengguna ini kesulitan ya, tidak bisa setting sendiri mengenai WiFi yang digunakan ya. Jadi dia bergantung kepada si vendornya ya. Dikasih sama vendornya begini, defaultnya begini, ya udah dipakai aja gitu, nggak diubah lagi. Kemudian bisa juga yang paling parahnya terjadi DOS. Nah, untuk menangani atau menanggulangi terjadinya permasalahan-permasalahan tadi, maka diperlukan upaya untuk melindungi keamanan, kerahasiaan, dan juga integritas dari jaringan WiFi. Nah, ini beberapa
aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengamanan jaringan WiFi. Yang pertama, segmentasi jaringan. Jadi, dilakukan pemisahan ya atau pembagian jaringan ke dalam beberapa segmen atau zona. Ya. Untuk wireless ini akan dimasukkan ke sisi extranet yang dianggapnya kurang aman. Kemudian yang kedua, mengaktifkan MAC address filtering. Ya. Ini kita lakukan untuk membatasi perangkat yang dapat terhubung ke jaringan ya, sehingga bisa menambah lapisan keamanan dari WiFi ataupun jaringan yang kita gunakan. Selanjutnya, ganti password administrator default ya. Jadi tidak menggunakan password yang diberikan oleh vendor. Teman-teman bisa langsung ganti untuk passwordnya. Jangan lupa gunakan juga kata sandi yang kuat dan rumit ya. Bila perlu gunakan juga, ganti juga maksudnya untuk username-nya ya. Kemudian bisa juga dengan mengaktifkan enkripsi ya. Ini seperti WPA3 ya ataupun WPA2 ya, WiFi Protect Access ya. Ini dengan adanya si enkripsi ini bisa membantu melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan WiFi dari pihak yang tidak berwenang. Ya, penggunaan WP3 atau WP2 ya enkripsi pada jaringan WiFi ini teman-teman bisa lihat di handphone misal untuk implementasinya ya pada bagian ketika teman-teman mau hotspot atau tethering, ketika dipilih WP2 atau WP3 itu nanti ketika ada jaringan yang connect itu kan harus memasukkan password terlebih dahulu. Berbeda ketika kalian tidak menggunakan pilihan yang WPA2 atau 3 itu jadi tidak ada passwordnya. Nah, terakhir ada beberapa tools yang biasanya digunakan oleh profesional keamanan dan juga administrator jaringan untuk mendapatkan wawasan tentang lingkungan nirkabel dan mengidentifikasi potensi resiko keamanan ya dari jaringan. Ini mulai dari untuk scanning tools, toolsnya ada Redfang, kemudian Gizmet ya, kemudian Wavemon dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara untuk sniping tools, contohnya ada Aeropeak, kemudian Etherfact dan yang lainnya. Oke, berarti untuk materi hari ini segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.